Halo, jumpa lagi di Matematika Wajib untuk kelas 10 ya. Kita di sini masih di bab harga mutlak dalam persamaan pertidasamaan linier. Ini masih di bab 1 untuk kalian yang di kelas 10. Nah, kita akan masuk di subbab ya, persamaan linier satu variabel. Ya, kita masih ada di sana dan ini adalah edisi video kedua. Nah, buat kalian yang belum nonton edisi video 1, silahkan tonton ya. Bisa kalian lihat di playlist yang ada di channel Sang Mutarobi. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan like, subscribe, dan juga share ke kawan-kawan kalian di luar daripada grup belajar kalian ya. Oke, thank you. Kita akan langsung saja kepada subbab materi kita, yaitu persamaan linier satu variabel untuk edisi video kedua. Nah, di sini kita akan membaca tentang persamaan linier satu variabel dari sisi soal-soal cerita. Nah, soal cerita itu juga kadang-kadang membuat beberapa siswa, khususnya siswa-siswa SMA, ya, terlihat lebih rumit dibandingkan persamaan linier satu variabel yang ada di video 1 ya. Karena video 1 itu isinya persamaan linier satu variabel, tapi bentuknya aljabar semuanya, bukan soal cerita. Nah, kalau ini kita soal cerita, kita ubah ke bentuk matematika aljabarnya. Dari sana baru kita selesaikan persoalannya. Oke, kita mulai saja di contoh pertama ini. Yang pertama adalah kita lihat dulu yang diketahui apa saja. Yang pertama, bunga ros berwarna merah dan kuning. Misalkan ros merah itu kita namakan X gitu ya. Lalu ros kuning kita namakan Y. Nah, berikutnya harga bunga ros itu 5.200 setangkai. Warna ros kuning itu 4.700 setangkai. Jika Penny membayar 107.400 untuk 22 tangkai gitu ya. Jadi agak cukup banyak untuk 22 tangkai, maka banyaknya masing-masing tipe yang bisa dibeli ya. Jadi ros merah berapa, ros kuning itu berapa. Nah, makanya di sini kita bisa buat aljabarnya ya. Dari bentuk yang pertama adalah ros kuning tadi, ros merah. Ini kita tulis dulu, ros merah harganya 5.200. Kemudian ros kuning itu harganya adalah 4.700. Nah, yang diketahui kembali adalah Penny itu membeli dengan 107.400 untuk berapa? Untuk 22 tangkai ya. Maka yang ditanyakan adalah banyaknya ros merah dengan ros kuning ya. Jadi banyak ros merah, ros kuning yang dibeli oleh Penny. Jadi bukan yang dibeli oleh yang lain, tapi yang dibeli oleh Penny. Nah, kita bisa lihat di sini, kita bisa tuliskan yang pertama adalah, nah, kalau misalkan kita tulis ros merahnya itu tadi X ya, maka 5.200 harganya ros merah dikalikan X ditambah 4.700 dikalikan Y ya, sama dengan harga yang dibeli sama si Penny, yaitu 107.400 dikalikan oleh 22. Nah, pertanyaannya, X-nya berapa, Y-nya berapa? Sehingga kalau misalnya dikali dan dijumlah, hasilnya adalah 107.400. Nah, kita di sini akan melihat beberapa komponen yang sudah dijabarkan ya. Nah, kalau sudah dijabarkan seperti ini, sebenarnya sudah lebih mudah buat kita menyelesaikan. Karena kalau misalkan kita buat yang beli ros kuning, misalkan ros kuning itu berarti Y. Y itu sama dengan apa? Y itu berarti tadi kan totalnya ada 22 ya. Dikurang dengan ros merah. Ros merahnya adalah X. Maka kita bisa tulis Y sama dengan 22 dikurang X. Karena kita mau cari kan X-nya. Betul ya? Nah, kemudian berikutnya adalah kalau misalkan kita mau cari ros merah, itu kan tadi kita punya 5.200 X ya, ini ada di sini ya. Kemudian untuk ros kuning berarti kita bisa tulis ini berarti banyak ros kuning yang ini ya.
Maka ros kuningnya di sini 4.700 dikalikan Y. Y itu berapa? 22 dikurang X. Nah, berarti ini berapa? Kalau kita sederhanakan, 4.700 dikalikan 22 min X gitu ya. Udah, kita biarkan saja dulu seperti ini. Nah, kemudian kita lanjutkan ke pola berikutnya, yaitu di sini tadi kita ada pembelian penny ya. Pembelian penny itu 107.400 ya. Begini ya. 107.400 itu dibentuk oleh siapa? Dibentuk oleh si ini tadi ya. Kita tulis ulang saja, 5.200 X ditambah 4.700. Nah, Y-nya udah kita ubah tadi, 22 dikurang X. Nah, maka bisa kita tuliskan 5.200 X ditambah 103.400 ya. Ini dikali ini, dikalikan ini, dikurang 4.700 X. Maka ini bisa disederhanakan menjadi 500 X, 103 kita pindahkan, berarti 107.400 dikurang 103.400 itu 4.000. Maka X-nya berapa? X-nya itu 4.000 dibagi 500. Berarti nilainya berapa? Nilainya berarti sama dengan 8. Nih coret, 40 bagi 5 itu adalah 8. Berarti banyaknya ros merah itu adalah 8 batang atau 8 tangkai. Berarti berapa Y-nya? Y-nya itu berarti sama dengan ya, ros kuningnya 22 dikurang 8, berarti ada 14 tangkai. Oke, jadi ros merahnya itu 8, ros kuningnya itu 14. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan kembali ke soal berikutnya. Umur seorang Pak Relius itu 8 kali umur anaknya, sedangkan umur istrinya 6 kali umur anaknya lagi. Pak Relius dan istrinya nikah 10 tahun yang lalu. Lah, dan mereka perbandingan umurnya itu 3:2. Yang ditanya adalah umur Pak Relius itu berapa? Nah, ya, kita misalkan aja tadi yang diketahui adalah Pak Relius ya, maka Pak Relius ini kita misalkan dengan X gitu ya. Nah, karena dia bilang kan umur anaknya. Nah, ini umur anaknya saja yang kita misalkan, karena di sini yang paling banyak perbandingan adalah umur anaknya. Maka di sini anak Pak Relius itu kita anggap sebagai X. Maka umurnya Pak Relius berapa? Umurnya Pak Relius berarti 8 kali anaknya, berarti 8X gitu ya. Kemudian umur istri Pak Relius berapa? 6 kali anaknya, berarti 6X. Nah, berikutnya Pak Relius itu kan menikah 10 tahun lalu, betul ya? 10 tahun lalu perbandingannya 3:2. Berarti kita bisa tulis dong ya. Nih di sini perbandingan 10 tahun lalu. Berarti kita tulis 8X dikurang 10 ya, karena 10 tahun, kemudian 6X dikurang 10. Ini yang atas Pak Relius, yang bawah istrinya. Berapa bandingnya? 3:2. Nah, dari sini kita bisa nih ya dapatkan nilai yang kita cari. Gimana caranya? Yang berarti kita kalikan silang ya. 8 berarti 2 dikalikan 8X min 10 sama dengan 3 dikalikan 6X min 10. Berarti 16X min 20 sama dengan 18X min 30. Nah, berarti kita pindahkan 16X-nya, berarti sisa 2X, pindahkan lagi ke kiri, maka 10, berarti X-nya sama dengan 5. Nah, X ini siapa? X ini adalah anaknya Pak Relius ya. Nah, berarti kita bisa dapat dong yang ditanyakan umur Pak Relius. Berarti kita bisa dapatkan ya, Pak Relius ini umurnya 8X tadi ya. Berarti 8 kali 5 40 tahun. Oke, semoga mudah ya difahami. Nah, kemudian kita bisa lanjutkan sekarang ke soal berikutnya, yaitu sebuah mobil berangkat dari kota A menuju kota B dengan kecepatan 75 km per jam. Lalu bus itu berangkat dari kota B menuju kota A dengan kecepatan 65 km per jam. Oke, kita gambarkan dahulu di sini
ya. Di sini ada kotak A, di sini ada kotak B. Kemudian ada mobil, ya. Anggaplah seperti ini mobilnya. Nah, ini berangkat dengan kecepatan 75 km per jam. Nah, kemudian ada bus, ya. Busnya begini kita gambarnya. Oke. Set. Nah, dari B ke A itu kecepatannya 65 km per jam. Nah, jarak kota A ke kota B berapa? Jarak A ke kota B itu sama dengan 350 km. Nah, jika bus sama mobil itu bergerak pada waktu bersamaan, artinya misalkan berangkat dari kota A mobilnya itu jam 7, B si busnya itu jam 7 juga, ya. Mereka bersamaan waktunya. Maka mobil dan bus itu akan bertemu setelah berapa jam, ya. Dengan mobil kecepatan 75, lalu bis itu kecepatan 65. Nah, maka kita bisa peroleh di sini, ya. Ini sama dengan, ya, kita bisa pakai rumus apa? Yang pertama, ini kalau kita punya waktunya jaraknya sama, ya. Jaraknya sama berarti S1 sama dengan S2. Nah, S1, S itu rumusnya apa? V sama dengan S dibagi T gitu, ya. Nah, kalau yang ditanyakan itu adalah S-nya, maka rumusnya adalah V kali T. Nah, maka di sini kita tulis V dikali T, V dikali T. Tapi ini V yang pertama misalkan V mobil, V yang kedua V bus, gitu ya. Nah, maka V mobilnya berapa? V mobilnya 75 dikalikan T. T-nya berapa? T-nya belum, ya. Nanti T-nya kita tuliskan di situ. Kemudian VB-nya berapa? V busnya 65 dikalikan T. Nah, T-nya ini apa sih? T-nya ini kalau kita gambarkan lagi, ya, di sebelah kanannya. Ini A, ini B. Si mobil apa? Mobilnya ini kan bergerak, ya, ke kanan. Sedangkan bisnya itu bergeraknya ke kiri. Yang satu 75 km per jam, yang satu 65 km per jam. Di sini kan ada titik, ya, misalnya titik P. Nah, P ini adalah titik pertemuan mereka. Nah, yang ditanya adalah waktunya dari sini ke sini itu berapa, kemudian dari sini ke sini itu berapa, ya kan? Nah, berarti kalau gitu, kalau misalkan waktunya dari sini ke sini, ya, itu anggaplah misalkan sekian jam, gitu ya. Kemudian dari M ke titik P ini T, ya, maka X misalkan, maka di sini bisa kita tuliskan T dikurang X, ya. Maka nih di sini kita bisa ganti menjadi 75 dikalikan T-nya adalah X, kemudian 65 dikalikan dengan T dikurang X, ya, dimana nilai X itu adalah waktu mereka akan berjumpa, gitu ya. Nah, maka 75X sama dengan 65T dikurang 65X. Maka 65T itu sama dengan 75 ditambah 65 berarti 140X, gitu ya. Maka berapa T-nya? T-nya ini berarti 140X dibagi dengan 65. Nah, berapakah 140 dibagi 65? Ya. Nah, ini sekitar 2 jam. Ya, ini sekitar 2 jam. Oke, nah. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini tadi opsinya berarti opsi B, ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ini ada seorang pedagang itu akan menjual suatu barang dengan untung 20%. Lalu untuk harga yang terpasang, pedagang memberi diskon 10%. Jika harga yang dipasang 96.000, sebenarnya modal pedagang untuk barang tersebut itu berapa, ya. Nah, kalau misalkan harga jualnya berarti kan 96.000, kemudian diskonnya, ya, 96.000 ini sudah termasuk dengan untung, ya, termasuk untung 20%. Nah, kemudian dia kasih diskon untuk setiap barang itu 10%. Nah, maka sebenarnya harga barang itu berapa? Nah,
kita bisa lihat di sini harga jual itu apa sih? Harga beli ditambahkan dengan untungnya. Maka harga belinya kita belum tahu, tapi kita tahu untungnya. Berarti 96.000 sama dengan HB, harga beli ditambah untungnya 20% dikalikan dengan 96.000. Coret saja nih 2, 96 dikalikan 2 berapa? 96 dikali 2 itu 192. Berarti 96.000 dikurang 1920 berarti 19.200 ya. Berarti harga belinya itu sama dengan 76.800. Nah, ini adalah harga belinya. Nah, lalu kalau ini kan dia untungnya gitu ya, modalnya berarti segini, kemudian dia bilang diskonnya itu 10%. Nah, kalau begitu maka modalnya si pedagang ya, itu bisa kita katakan dia memiliki untung yang sudah dikurangi lagi sejak awal. Ya, kita misalkan coba di sini harga jual itu kan tadi sama dengan harga modal ditambah dengan untung dikurang dengan diskon gitu ya. Nah, berarti harga jualnya kita kurangi dulu. Harga jual itu 96.000 kemudian dikalikan dengan 10% karena harga jualnya adalah yang sudah didiskon. Berarti 96.000 dikali 10%. Oke, seperti ini. Maka ini saya tulis diskon ya. Diskon harga jual. Maka 96 ini harganya 9.600. Maka harga jual aslinya itu sebenarnya 9.600 dikurangi 9.600. Ya, berarti 86.400. Nah, jika harga jual ini ya yang terbaru setelah didiskon itu dianggap sudah memiliki untung 20%, maka kita bisa gunakan ya cara yang sama seperti yang sudah kita mulai tadi, yang ini ya. Maka kita bisa tulis 86.400 itu sama dengan harga belinya ditambah dengan 20% dari 86.400 ya. Berarti kita kalikan 2, maka ini totalnya menjadi 17.280. Nah, maka harga belinya itu sebenarnya adalah 86.400 dikurang dengan 17.280. Nah, ini kita dapatkan nilainya menjadi 69.120. Nah, kalau dilihat dari jawaban ya, sebenarnya jawaban yang ini maupun yang ini tidak ada. Tapi manakah yang memang mendekati dan sesuai dengan logika kita? Nah, yang sesuai dengan logika itu adalah yang 76.000. Kenapa? Karena di sini ada kalimat untuk harga yang terpasang pedagang itu memberi diskon 10% ya. Maka kita tidak lagi harus mengurangkan dengan diskon. Jadi cukup apa yang kita lakukan pertama tadi, harga jualnya ya sama dengan harga beli ditambahkan untung. Kita tinggal cari harga belinya saja, nggak ada pengaruh sama diskon sama sekali ya, karena diskon ini kan untuk si pembelinya, sedangkan dari sisi pedagang itu tidak berpengaruh sama sekali ya, karena memang itu akan mengurangi keuntungannya saja ya, maka dia tidak mengurangi modal. Maka harga belinya di sini adalah jawabannya 76.000. Oke, dan terakhir di sini Alex dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu 3 hari. Misalkan kita A ini 3 hari, kemudian Trisno itu T sama dengan 6 hari. Nah, jika Alex mengerjakan bersama-sama, nah ini soal PLSV di kelas-kelas SMP ya. Nah, maka bisa kita tulis jika Alex itu 3 hari, kalau bersama-sama berapa? Berarti 1 per A plus T. Ya, jadi kalau misalkan satu pekerjaan ya dikerjakan oleh Alex dan Trisno, maka
itu kan bisa kita tuliskan ya, satu pekerjaan itu ditambah dengan si Alex, ditambah satu pekerjaan lagi dikerjakan oleh Trisno. Maka Alex itu kerjaan berapa? 3 hari. Kalau Trisno 6 hari. Jadilah sebuah pecahan, kita tambahkan, kita samakan menyebutnya, KPK-nya 6, berarti 2 ditambah 1, berarti 3/6. Ini kan masih satu pekerjaan dikerjakan oleh mereka berdua kan, ya, 1/A plus T. Maka supaya kita dapatkan Alex ditambah Trisno itu berapa? Berarti kan 6/3 ya. Ini kita balik saja. Oke. Berarti 6 bagi 3 itu 2 hari. Artinya kalau mereka bersama-sama, maka dikerjakan dalam waktu 2 hari. Oke, demikian pembahasan kita di soal-soal cerita tentang persamaan linear satu variabel di edisi video kedua. Jangan lupa like, subscribe, dan share, dan juga nyalakan lonceng untuk video pembelajaran selanjutnya. Oke, see you next week. Sampai jumpa. Salam brilian.